Perlu di follow up kan nih? Follow up di tadi. Iya di tadi. On trip apa tuh? ODT. Iya, ODT. Coba ODT. diikuti program ODT, di situ kan salah satunya jodoh bila belum. Iya, bisa di situ ya. Iya, bisa ngobrol banyak, bisa ini. Ya kan namanya. Tapi saya terinspirasi nih Bang. Apa tuh? Tadi kan dakwah ya yang di naik gunung gitu. Nah ini kepikiran kenapa kalau misalnya kita kolaborasi gitu ya, kayak kita muncak gitu, terus kita ODT. Nah di seling-seling itu tuh di malam-malam hari yang memang nuansanya alam, kita ngisi materi yang itu alhamdulillah ya kalau sebenarnya saya hamasa gitu perbankan, ya udah saya ngisi materi yang standar sesi sharing gitu, biar kan mereka terbuka juga pemahamannya. Terus ntar abang yang sesi sharing lagi gitu, saya mendengarkan. ODT juga kayak gitu yang 3 pulau kan, kita bisa sesi sharing di situ. Setidaknya sedikit banyaknya ada ilmu yang kita dapat dari pemahaman. Alhamdulillah juga udah terrealisasi di teman-teman doa khususnya, karena kalau di setiap trip kita itu pastinya ada edukasi terkait ibadah, cara sholat gitu kan, termasuk ya baik cara survival lah gitu, cara hidup, cara masak dan lain sebagainya macamnya itu termasuk edukasi gitu kan. Baik lagi edukasi juga termasuk dalam berdakwah, ya kan, menyampaikan yang baik gitu. Berat juga kalau edukasi sih, karena ya apalagi ya masalah ini ya, hamasa atau perbankan, masalah riba ini kan sangat, waduh, gimana ya, orang riba itu parah banget dosanya. Bahkan dalam satu halaman Al-Quran tuh dijelasin tentang riba, gitu. Bahkan disebutkan dalam salah satu ayat Al-Baqarah itu, ketika kamu tetap masih memakan riba, itu maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Jadi berarti memang segitu parahnya ya? Segitu parahnya, bukan manusia lagi yang memerangi, tapi Allah dan Rasulnya gitu. Bahkan riba ini bikin menyebabkan kemiskinan. Riba. Iya, apalagi kalau kita punya utang itu kan namanya, punya menzolimi orang. Punya duit itu bukan bayar utangnya, bayar apa namanya? Bunganya. Utangnya enggak ada menzolimi orang ya. Orang yang seharusnya dalam Islam kita saling membantu antara yang susah gitu. Ini malah bukan saling membantu, tapi malah menzolimi dia. Yang tadi bukannya dibantu malah dikasih bunga lebih gitu. Hati-hati kalau misalnya, kalau aneh saranin sih hati-hati kalau masalah riba. Karena riba itu bukan hal yang sepele yang harus dibiarkan begitu saja. Kita harus, kalau misalnya teman-teman mengatakan saya nggak tahu, itu nggak ada. Maksudnya kita diberikan akal untuk mencari tahu, untuk berpikir, untuk belajar. Sampai kapan kita mau bilang tidak tahu? Saya tidak tahu. Kita harus belajar, kayak gitu. Ya berarti emang perlu terobosan inovasi dari anak-anak muda ya. Nah bisa tuh nanti ya, walaupun kegiatan sosial kita bisa nyambungin sama KPK lagi. Ya alhamdulillah ya. Jadi insya Allah API ini punya program namanya KPK, kolaborasi program kebaikan. Insya Allah kita akan melakukan kolaborasi, membuat terobosan, bikin inovasi, bergerak bareng untuk bagaimana masalah isu kemanusiaan dan lain-lain. Mudah-mudahan jadi solusi ya buat kita bersama. Closing statement. Oke, baik teman-teman ya, karena waktu sudah malam juga, terima kasih buat Bang Iqbal sama Bang Ikram sudah sharingnya nih. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolan jadi sumber inspirasi teman-teman kita di luar sana. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan yang jelas nanti insya Allah akan kita undang lagi dalam program KPK lainnya, yaitu menyantuni anak yatim se-Jabodetabek. Ya. Buat teman-teman yang punya komunitas ya, nanti bisa hubungi Musa ya, Bang Musa, manajer program kita di 0822 9701 2479. Siap-siap. Nanti kita share ya nomornya. Jadi kita punya program KPK sesi 2, yaitu kita menyantuni anak yatim itu selama proses pandemi. Jadi se-Jabodetabek siapapun nanti boleh berkolaborasi. Baik Bang, mungkin sebelum kita tutup hari ini di Suara Podcast Kebaikan ini ya, mungkin bisa closing statement ya. Closing statement pertama dari Bang Fuzai selaku yang punya luas ya, yang meluas lah. Iya. Sabang sampai Merauke. Iya, yang meluas. Ya, terima kasih ya Bang Nana ya. Oke, dari saya mungkin gini, karena KPK jadi kolaborasi program kebaikan, artinya adalah kebaikan itu harus disebarluaskan. Harus disebarluaskan ya. Jadi jangan takut ya, kita berbuat baik harus show up gitu ya. Mungkin next dari Bang Iqbal. Ada terakhir deh. Oh terakhir. Ayo. Sweet lah. Bang Ikram. Closing statement kalau dari aneh,
Pertama untuk organisasi dulu ya. Untuk organisasi, teman-teman penting banget untuk masuk organisasi. Penting ya. Penting, organisasi apapun itu penting gitu. Selama itu menyangkut dalam tanda kutip kebaikan. Karena teman-teman bisa mendapatkan ilmu di situ. Yang ilmu itu pasti berguna dalam kehidupan teman-teman. Terus untuk Al-Quds sendiri, teman-teman yang memang suka untuk jadi relawan gitu, apalagi kalau saya tuh kalau misalnya lagi down, cara ngebooster diri itu, coba teman-teman tadaburi ayat Al-Quran gitu. Terus tadaburi, terus hidupkan. Jangan sampai teman-teman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba dengan melainkan yang kesanggupannya. Jangan sebatas itu, tapi diresapi, dihidupkan gitu. Fa inna ma'al usri yusra, bilang sesudah kesulitan ada kemudahan. Jangan sebatas membaca, tapi hidupkan. Oh, itu benar-benar pasti gitu. Jangan sampai membaca doang tapi tidak mentadaburi gitu. Ngebooster untuk ayat Al-Quran itu penting banget. Penting ya. Iya. Biar teman-teman juga bisa survive dalam keadaan apapun gitu. Terus tadi untuk Al-Quds sendiri, teman-teman kalau misalnya yang sudah relawan tadi, silahkan masuk ke organisasi manapun. Ke Al-Quds bisa nih, ke Al-Quds volunteer gitu. Karena ini juga salah satu relawannya gitu. Karena coba kita tadaburi yang tadi, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan sampai teman-teman tidak bermanfaat untuk orang lain, malah menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain, itu paling penting. Terakhir nih, saya mau kasih ini. Karena saya salah satu penerima beasiswa ya. Wah, itu penting tuh. Nah, ya untuk teman-teman ini. Saya salah satu penerima beasiswa ekspat ya, ekonomi syariah pelopor pembangunan daerah gitu. Tugas saya kuliah di kampus saya, STSB, lulus 7 semester, saya pulang ke daerah saya membangun daerah saya gitu. Sesuai dengan skill yang saya punya gitu. Nah, teman-teman yang pengen kuliah gitu kan, sebenarnya kalau mau dibilang promosi, bukan promosi, tapi menyebarkan kebaikan. Betul. Jangan sampai sebatas kebaikan kita dapat beasiswa di kita doang. Iya betul. Jadi jangan terputus di kita. Jangan terputus di kita gitu. Harus semuanya. Gitu. Iya. Harusnya kalau saya dapat beasiswa yang jauh dari Kalimantan Utara, perbatasan Indonesia Malaysia, bahkan Malaysia kelihatan kalau malam di ujung jembatan. Begitu. Kelihatan ya. Kelihatan. Harusnya teman-teman yang daerah Jabodetabek ini bisa mendapatkan beasiswa gitu. Bisa lebih berpeluang ya. Soalnya di CB itu tadi ada beasiswa itu. Oh gitu. Ada 4 beasiswa. Ada ekspat, terus ada yayasan, ada beasiswa penghafal Quran, Masya Allah. Gitu. Banyak banget beasiswanya. Ada beasiswa entrepreneur, berbisnis. Dan ini konsepnya semua syariah. Syariah. Teman-teman bisa kalau misalnya pengen kuliah terhambat biaya gitu. Karena saya melihat kondisi saat ini loh. Kondisi saat ini pandemi, kan? Pandemi, ekonomi turun semua lah. Turun semua. Dan orang yang pengen ada cita-cita kuliah terputus gitu. Nah, setidaknya kalau teman-teman dengar ucapan saya atau teman-teman dengar ada beasiswa di sini, teman-teman bisa datang atau teman bisa cari tahu. Kampusnya di mana kampusnya tadi? Di STC di Sawangan. Sawangan Depok ya. Tuh teman-teman ya, tuh coba cari peluang di sana tuh. Masya Allah banget bisa teman-teman ini cari beasiswa. Bisa juga teman-teman cari beasiswa di pemerintah gitu. Jangan sampai teman-teman yang pengen lanjut kuliah tapi terkendala biaya. Sayang. Karena pemuda yang begitu itu yang dibutuhkan. Yang punya cita-cita tinggi gitu. Yang harusnya kita dorong dia untuk lebih berkembang. Iya. Oke, mungkin kurang lebih dari itu. Sip, terima kasih Bang Ikram. Lanjut nih closing statement dari Bang Iqbal yang penuh tantangan. Doa ya. Doa iya. Doa nih. Ya mungkin terakhir gitu. Tepat bulan kemarin 10 November kita merayakan Hari Pahlawan. Yang banyak ternyata dari halayak ramai belum paham betul arti dari pahlawan itu apa. Termasuk salah satu relawan itu ada di dalamnya. Relawan itu adalah sebuah pahlawan yang dimana orang-orang di situ berjuang demi kebaikan, orang-orang yang produktif, orang-orang yang semuanya peduli atas nilai kebaikan. Itulah sebenarnya pahlawan. Termasuk relawan yang mudah-mudahan dalam Al-Quds ini ya, volunteer Indonesia, jiwa-jiwa pahlawan, jiwa-jiwa pejuang ada di dalamnya. Sekian, terima kasih, semangat. Wah, luar biasa ya. Ya alhamdulillah itu ya teman-teman, semua apa yang kita obrolin walaupun ngalor ngidul, bercanda semua semoga menjadi, kalau kata Bang Ikram, kita buat asik aja. Iya, buat asik. Walaupun memang penuh tantangan. Insya Allah kalau tantangan kita akan meluas. Iya. Jadi sebuah. Ya, sampai berjumpa di Suara Kebaikan Podcast API DKI Jakarta.
Saya Maulana Yusuf selaku Korwil dan pembuka launching pada podcast malam hari ini. Sampai berjumpa nanti di podcast selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman, kita salaman dulu ya. Luar biasa nih. Mantap. Insyaallah. Sip, mantap ilmunya. Syukran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.